Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan Buletin TNI Angkatan Darat edisi 14 September 2015 bersama saya Serdakwat Lydia dan rekan saya Serdakwat Putriwira. Selama 30 menit ke depan kami informasikan berita di segmen 1, dialog di segmen 2, dan feature serta serba-serbi di segmen 3. Pemirsa, kami awali berita di segmen 1. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono mengecek kesiapan prajurit Batalion Infanteri 406 Chandra Kusuma yang akan melaksanakan tugas pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini di Purbalingga, Jawa Tengah, Kamis lalu. Tujuan kunjungan Kasat ke Yonif 406 adalah untuk melihat kesiapan prajurit sebelum berangkat di medan operasi perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dalam arahannya, di hadapan 800 personil yang terdiri dari prajurit dan persit, Kasat mengatakan para prajurit berangkat tugas bukan untuk melaksanakan pesiar, tetapi untuk tugas operasi yang dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan selama melaksanakan tugas agar menjaga nama baik satuan, Kasat meminta agar prajurit menjaga dan mengecek patok-patok batas negara Indonesia dengan Papua Nugini, dan membantu melaksanakan tugas-tugas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan ilegal di perbatasan. Di samping itu, Kasat juga mengingatkan untuk mengantisipasi adanya gangguan dari organisasi bersenjata, karena hal ini menjadi tantangan dan hambatan bagi prajurit dalam pelaksanaan tugasnya. Menurut Kasat, di dalam operasi tidak ada yang menjamin bahwa situasi di Papua aman. Oleh karenanya, Kasat memerintahkan kepada prajurit untuk selalu meningkatkan faktor keamanan, kewaspadaan, kerahasiaan, dan ketelitian di dalam melaksanakan suatu kegiatan di tempat tugas. Menteri Pertahanan Ria Mizat Triakudu secara maraton berkunjung ke markas Komando Pasukan Khusus Batalion Kavaleri 1 Divisi Infanteri Kostrat dan Batalion Infanteri Mekanis 201 Brigif 1 Kodam Jaya minggu lalu. Kunjungan dimaksudkan untuk pengecekan siapsiagaan alat utama sistem persenjataan di jajaran TNI Angkatan Darat. Berikut liputannya. Dalam peninjauannya di Kopassus, Menhan dan rombongan diterima oleh Danjen Kopassus Maijen TNI M. Herindra beserta jajarannya mengecek langsung gelar kekuatan berbagai alutsista dan peralatan khusus yang dimiliki Kopassus. Selanjutnya di Yonkaf 1 Divisi Infanteri 1 Kostrat, Menhan mengecek kesiapan alutsista Main Battle Tank atau MBT Leopard 2A4. Sedangkan di Yonif 201 Jaya Sakti Brigif 1 Jaya Sakti Kodam Jaya, Menhan mengecek kesiapan kendaraan tempur atau Rampur Panzer Anoa 6x6 yang merupakan produksi perusahaan industri pertahanan dalam negeri. Menhan menyampaikan arahannya dan memberikan penekanan kepada prajurit TNI khususnya Angkatan Darat untuk senantiasa merawat secara baik alutsista-alutsista yang ada. Menurut Menhan, perawatan merupakan hal yang sangat penting karena di samping untuk menjaga kesiapsiagaan juga untuk memperpanjang usia pakai alutsista itu sendiri. Menhan meminta agar prajurit memelihara dan merawat dengan baik alutsista yang ada seperti miliknya sendiri. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Mulyono memberikan arahan kepada prajurit Batalion Infanteri 411 Raider Kostrat yang akan diberangkatkan ke perbatasan Indonesia Papua Nugini di Salatiga, Rabu lalu. Berikut liputannya. Sebanyak 450 prajurit TNI Angkatan Darat dari Batalion Infanteri 411 Raider Kostrat Pendawa Salatiga akan diberangkatkan ke Papua.
Batalion ini akan bertugas selama 9 bulan untuk pengamanan perbatasan Indonesia Papua Nugini. Dalam kunjungannya di markas Batalion Infanteri 411 Raider Kostrad, Kasat disambut oleh Komandan Batalion Infanteri 411 Kostrad, Letnan Kolonel Infanteri Nandang Dimyati, dan menerima paparan tentang kondisi dan situasi Batalion Infanteri 411 Kostrad, serta menerima paparan kesiapan penugasan pengamanan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini. Di hadapan para prajurit Batalion Infanteri 411 Kostrad, Kasat memberikan arahan dan berdialog secara langsung dengan para prajurit. Kasat menekankan pentingnya meningkatkan kedisiplinan sebagai syarat utama keberhasilan melaksanakan tugas. Dalam melaksanakan tugas di perbatasan, Kasat meminta agar prajurit tetap kompak dan menghormati kearifan lokal selama bertugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia dan Papua Nugini, dan selalu dekat dengan masyarakat setempat. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantio membuka pertandingan olahraga memperebutkan Piala Panglima TNI tahun 2015 di Jakarta Selasa lalu. Cabang olahraga yang dipertandingkan meliputi sepak bola, bola voli, tenis lapangan, dan bulu tangkis. Upacara pembukaan tersebut dihadiri oleh Kasat Jenderal TNI Mulyono, Kasal Laksmana TNI Ade Supandi, Kasal Marsekal TNI Agus Supriyatna, dan para pejabat teras TNI. Acara juga dimeriahkan dengan demo marching band dan terjun payung. Pertandingan olahraga Piala Panglima TNI tahun 2015 yang berlangsung mulai tanggal 8 hingga 17 September 2015 mengangkat tema semangat kompetensi yang dilandasi sportivitas dan soliditas yang tinggi untuk meraih prestasi terbaik dalam rangka mewujudkan profesionalitas atlet, prajurit, dan PNS TNI guna mendukung tugas pokok TNI. Pertandingan ini diikuti oleh 736 atlet dari Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Panglima mengatakan, pengelola olahraga yang profesional akan mampu mengangkat harkat dan martabat bangsa dalam percaturan internasional. Saksikan dialog di segmen 2, tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera. Pemirsa, Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat merupakan kesatuan yang menyelenggarakan pembinaan fungsi sistem informasi dan pengolahan data secara elektronis di bidang administrasi dan kekuatan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Di studio telah hadir Kolonel Arhanud Wahyu Jiantono SIP, Kasubdis Dukungan Pengolahan Data Disinfolata. Kita akan bincang-bincang tentang peran Disinfolata dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat.
Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Terima kasih telah hadir di studio. Kita akan berbagi informasi kepada pemirsa tentang peran Disinfolata dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat. Saya mempunyai beberapa pertanyaan nih Pak. Yang pertama, apa peran ataupun fungsi Disinfolata dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat? Tugas pokok Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat sebagai bagian dari TNI Angkatan Darat, Dinas Informasi dan Pengolahan Data Angkatan Darat menyelenggarakan pembinaan sistem informasi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI Angkatan Darat di bidang teknologi informasi. Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut tentunya, sebagaimana halnya kesatuan-kesatuan yang lain pun, Disinfolata Angkatan Darat melaksanakan berbagai macam fungsi. Ada 5 fungsi. Yang pertama adalah menyelenggarakan pembinaan fungsi, yang mana dalam kegiatannya melaksanakan kegiatan dalam hal pembinaan organisasi, pembinaan SDM, pembinaan personil, pembinaan kegiatan penataran dan pelatihan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Fungsi yang kedua adalah pembinaan sistem administrasi. Di antaranya adalah pembinaan sistem administrasi personel, pembinaan sistem informasi logistik, dan pembinaan sistem informasi perencanaan dan anggaran. Fungsi yang ketiga adalah fungsi sistem informasi kekuatan, di mana dalam kegiatan ini kita melaksanakan kegiatan pembinaan aplikasi kepada sistem informasi pengamanan, sistem informasi operasi, sistem informasi teritorial. Kemudian masih ada lagi 2 fungsi, yaitu fungsi pembinaan material siswa. Di sini adalah kita membina kepada kegiatan-kegiatan pengadaan software maupun hardware. Demikian juga terkait dengan bahan baku suplai komputer. Kemudian fungsi yang terakhir adalah fungsi dukungan dan pengolahan data, di mana fungsi ini adalah kegiatannya mengumpulkan dan melaksanakan pengolahan data, kemudian melaksanakan pengkajian terhadap informasi yang ada, dan juga melaksanakan kegiatan pembangunan sarana komputer baik itu secara berdiri sendiri maupun bagian daripada jaringan komunikasi. Selama ini apa yang sudah dibangun oleh Disinfolata ya Pak ya dalam rangka pengembangan infrastruktur? Yang sudah kita bangun dalam rangka pengembangan infrastruktur, terlebih dahulu saya sampaikan bahwa sistem informasi, apabila kita berbicara masalah sistem informasi, tidak akan terlepas dari 2 infrastruktur yang mendukung kegiatan sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana infrastruktur jaringan, yang kedua adalah bagaimana infrastruktur konten atau aplikasi. Dari mulai tahun 2011, Mbak, kita sudah membangun dan mengembangkan sistem informasi aplikasi ini. Kita yang awalnya sistem informasi ini hanya bisa kita katakanlah bisa melayani data maupun informasi secara mudah dan cepat. Namun dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi saat ini, kita harus mampu menjadi semacam decision support system, sistem yang bisa memudahkan unsur pimpinan dalam rangka mengambil keputusan. Yang sebelumnya saya katakan tadi bahwa data yang ada sifatnya hanya inventory data, hanya manajemen informasi sistem. Nah, oleh karena itu infrastruktur ini yang menyangkut bidang konten dan aplikasi ini betul-betul harus disesuaikan dengan tuntutan perkembangan teknologi. Kita berharap, karena ini juga harus ada keterlibatan dari semua pihak, karena ini juga tentunya menghadapi kemungkinan berbagai ancaman ke depan, kita mengembangkan kepada sistem informasi yang bisa berinteroperabilitas, sehingga nanti itu bisa diarahkan kepada apa yang dinamakan battle management system. Battle management system inilah yang nantinya akan bisa terintegrasi baik itu dengan pusat informasi intelijen maupun berintegrasi dengan pusat informasi teritorial yang juga sudah kita bangun aplikasinya. Terkait dengan infrastruktur jaringan, saat ini Disinfolata telah membangun jaringan LAN, ya, Local Area Network, bekerja sama dengan Ditubat. Ini tujuannya adalah memberikan kemudahan dalam layanan internet kepada seluruh satuan jajaran TNI Angkatan Darat, dalam rangka memudahkan pelayanan internet kepada seluruh Angkatan Darat, dan kemudian layanan yang
relatif lebih aman dan lancar, kita sudah membangun jaringan backbone. Backbone itu semacam ya tulang punggungnya jaringan. Jadi setiap satuan instansi sebaiknya mempunyai jaringan tersendiri yang katakanlah kita tidak tidak bersandar kepada Telkom, tidak bersandar kepada yang lain, sehingga ada secure di situ, ada rasa aman kita dalam melaksanakan kegiatan komunikasi data. Nah, jaringan backbone ini sudah tergelar saat ini khususnya di wilayah Jakarta Bandung. Di wilayah Jakarta sendiri Kodam Jaya sudah tergelar, demikian juga balak-balak yang ada di wilayah Kodam Jaya, termasuk juga Korem dan Kodim ini sudah kita gelar kabel fiber optik ya. Kedepannya kan Pak, teknologi ini semakin canggih. Ya. Bagaimana Infolata dalam menghadapi cyber warfare, Pak? Baik, kita nggak berasa Mbak, pada hari ini kita sedang melaksanakan kegiatan cyber warfare. Tentunya kalau kita menghadapi cyber warfare, di pihak kita tentunya kita harus menyiapkan yang namanya cyber defense. Memang kegiatan cyber warfare ini harus terintegrasi oleh seluruh instansi atau unit ya, yang bergerak di bidang kegiatan cyber tadi. Nah, memang embrio untuk dinas cyber ini sudah kita rencanakan sesuai dengan perkembangan organisasi yang ke depan. Kita sudah menerima Perpang TNI, kemudian tentunya ini nanti akan ditindaklanjuti dengan peraturan Bapak Kasat atau Perkasat, di mana nanti satuan cyber kita berada di bawah Subdis Informatika. Walaupun nantinya juga ada badan tersendiri di bawah Kasat yang menangani tentang cyber warfare ini. Pertanyaan terakhir saya Pak, bagaimana keterlibatan prajurit Infolata dalam rangka operasi militer selain perang ini Pak? Keterlibatannya, contoh nyatanya Pak. Baik. Dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ancaman yang berkembang ke depan, Satuan Disinfolata Angkatan Darat melaksanakan peran dan tugasnya dalam rangka dilibatkan dalam tugas operasi militer selain perang. Antara lain, yang pertama, keterlibatan dalam kegiatan Garuda Shield atau latihan Garuda Shield, latihan Indonesia dengan Amerika, iya. Mereka disiapkan dalam rangka mendukung bagaimana menyiapkan sistem informasi yang digunakan dalam kegiatan latihan tersebut. Demikian juga menyediakan fasilitas jaringan internet dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan latihan tersebut. Yang kedua, kita juga dilibatkan dalam kegiatan latihan Safkar Indopura, Indonesia bersama Singapura, perlombaan menembak AARM. Kemudian juga dalam kegiatan PACS atau PMMS, suatu forum komunikasi Kepala Staf Angkatan Darat seluruh Asia Pasifik. Demikian juga pernah kita laksanakan kegiatan mendukung sistem informasi pada kegiatan konferensi Asia Afrika. Infolata selalu terlibat dalam setiap kegiatan pimpinan ya Betul Pak? sekali. Terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga. Pemirsa, demikian dialog kali ini. Saksikan feature dan serba-serbi di segmen 3. Tetaplah di Buletin TNI Angkatan Darat. Tugas pokok TNI Angkatan Darat adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Berbuat yang terbaik, berani, tulus, dan ikhlas. Bersama rakyat, TNI Angkatan Darat kuat. Bersama TNI Angkatan Darat, rakyat damai dan sejahtera.
Pemirsa, di segmen 3 ini kami hadirkan feature tentang pameran Alutsista Kodam Jaya Jayakarta. Serba-serbi Badan Narkotika Nasional memberikan penghargaan kepada prajurit Kodam 6 Mula Warman dan Warspes Kasat pimpin sidang seleksi penerimaan Caba PK unggulan. Berikut feature pameran Alutsista Kodam Jaya Jayakarta. Dalam rangka melaksanakan program serbuan teritorial, Kodam Jaya Jayakarta terus melaksanakan kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat, seperti pameran alat utama sistem persenjataan atau Alutsista yang baru-baru ini dilaksanakan. Pameran Alutsista kali ini lain dari biasanya, karena Kodam Jaya melaksanakannya di beberapa universitas yang ada di DKI Jakarta. Pameran dimaksudkan untuk memperkenalkan alutsista TNI Angkatan Darat kepada lingkungan kampus, kalangan akademisi, para pelajar, dan kaum intelektual lainnya. Panglima Kodam Jaya Jayakarta, Letjen TNI Agus Sutomo, ketika membuka acara pameran alutsista di kawasan Universitas Indonesia mengatakan bahwa kegiatan pameran alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang digelar untuk pertama kali di kawasan Boulevard Universitas Indonesia ini merupakan rangkaian kegiatan Road to Campus Kodam Jaya Jayakarta dalam memperkenalkan alat sistem pertahanan TNI Angkatan Darat pada kalangan masyarakat luas, khususnya kepada mahasiswa. Yang 2.500 nanti menyusul. Menurut Pangdam Jaya, sebagai wujud pertanggungjawaban moral atas dukungan rakyat, pihaknya memandang penting untuk menggelar pameran ke kampus-kampus di seluruh wilayah Jakarta. Semuanya pengguna narkoba terutama masuk kampus-kampus. Dengan harapan dapat lebih membangkitkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat, terutama kalangan pelajar dan mahasiswa, akan arti penting aspek eksistensi pertahanan bangsa Indonesia. Pada pameran alutsista kali ini menampilkan Panzer Anoa, 4 unit SPM Engine Tone Intai, senjata Minimi, senjata SSV-2, senjata M16A1, senjata pistol FNP1, 2 pucuk pistol FNP2, dan senjata sniper, 1 tank Tarantula, senjata SMR atau Minimi yang melekat di Granpur, 1 Panzer V150, 2 pucuk SS1, rompi pur, alat perlengkapan PHH, dan masih banyak jenis alat persenjataan lainnya. Pameran ini juga menyuguhkan bermacam-macam hiburan, seperti kesenian-kesenian dan keterampilan atraksi bela diri, seperti Yongmodo dari masing-masing satuan di jajaran Kodam Jaya. Diharapkan, pameran alutsista ini dapat berguna sebagai wahana edukasi, sekaligus hiburan bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya dalam pengetahuan tentang militer. 5 prajurit Kodam 6 Mula Warman yang berhasil menggagalkan penyelundupan dan pengedaran narkoba di wilayah Kalimantan Utara menerima penghargaan dan apresiasi dari Badan Narkotika Nasional Selasa lalu. Berikut liputannya. Penghargaan kepada 5 prajurit Kodam 6 Mula Warman berkat kegigihan dan keberanian dalam melaksanakan tugas memberantas peredaran narkoba di wilayah Nunukan. 5 orang prajurit Kodam 6 Mula Warman dari Kodim 0911 Nunukan masing-masing Kasdim 0911 Nunukan, Mayor Infantri Kadir Tangi Desak, Pasi Inteldim Letnan 2 Infantri Alif Ibrahim, dan Unit Inteldim Letnan 2 Infantri Joan Agus Sulitia, Basub 22 Unit Inteldim Sersan 1 Bambang, dan Komandan Regu Provos Sersan 2 Bahtiar Ahmad Pinuji. Pangdam 6 Mula Warman Maijen TNI Beni Indra Puji Hastono mengatakan tetap berkomitmen untuk menerapkan reward dan punishment secara proporsional kepada prajurit jajarannya, memberikan reward kepada prajurit yang berprestasi melampaui panggilan tugasnya, dan sebaliknya memberikan punishment kepada prajurit yang melanggar. Prestasi seperti ini harus terus digelorakan agar dapat memotivasi dan mendorong setiap prajurit
untuk membantu BNN dan kepolisian dalam memberantas narkoba. Wakil Asisten Personel Kasat, Brigadir Jenderal TNI Subianto, memimpin sidang pemilihan tingkat pusat penerimaan calon bintara prajurit karir unggulan TNI Angkatan Darat di Jakarta, Jumat lalu. Berikut liputannya. ...248 peserta seleksi calon bintara prajurit karir unggulan TNI Angkatan Darat yang terdiri atas 204 pria dan 44 wanita telah mengikuti seleksi pengujian selama seminggu di Pusat Pendidikan Kesehatan Angkatan Darat. Materi seleksi meliputi administrasi, keterampilan sesuai bidang keahlian, kesehatan, psikologi, mental ideologi, dan jasmani. Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Waaspes Kasat Brigadir Jenderal TNI Subianto menegaskan dalam sidang pemilihan ini keahlian, keunggulan, dan masing-masing calon diperlukan tanpa harus mengabaikan aspek-aspek lainnya. Menurut Aspes Kasat, sejauh apapun kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh suatu organisasi, tidak dapat diingkari bahwa pendukung yang dominan dari pencapaian kemajuan tersebut adalah kualitas sumber daya manusia. Para calon bintara ini sebelumnya telah mengikuti seleksi di tingkat daerah. 115 orang dinyatakan lulus seleksi, terdiri atas 95 pria dan 20 wanita akan mengikuti pendidikan di Resimen Induk Kodam 3 Siliwangi. Pemirsa, demikian Buletin TNI Angkatan Darat edisi 14 September 2015. Semoga informasi yang kami sajikan dapat menambah pengetahuan dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya Sedakot Lydia dan Saya Serdakot Putriwira undur diri. Terima kasih, sampai jumpa Senin depan. Salam. Buletin TNI Angkatan Darat. Pemirsa, saat ini saya berada di yang merupakan Saksikan Buletin TNI Angkatan Darat di Antara TV setiap hari Senin pukul 11.30 waktu Indonesia Barat.